Halo guys, perkenalkan nama saya Alexandria Sindimoi dengan NPM 1950821. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak semester 6, prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 di mana lanjutan dari bab 6 sebelumnya. Jadi bab 7 di sini kita akan membahas materi terkait pandangan sosial konsumen terhadap suatu produk. Kita mulai dari pengaruh keluarga di dalam konsumen ini. Jadi keluarga ini dapat memberi pengaruh terhadap perilaku konsumen, karena di mana keluarga ini menjadi dasar di mana kepribadian seseorang dibentuk, mulai dari karakter, tingkah, sikap, dan perilaku, sehingga keluarga ini menjadi faktor utama bagaimana perilaku konsumen ini mempengaruhi. Keluarga adalah sebuah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, yaitu keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku membeli, yang dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Di sini hanya hubungan yang saling mempengaruhi antara suami, istri, dan juga anak di dalam keluarga. Kita mulai pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi. Yang pertama, ada iklan. Ciri-ciri pembuatan keputusan keluarga mempengaruhi insidi dan iklan. Jika istri atau suami dalam pembuatan keputusan, pesan iklan harus diarahkan untuk mempengaruhi kelompok dominan tersebut. Masalah strategi yang lebih sulit muncul ketika keputusan dibuat bersama. Apakah harusnya seiklan diarahkan kepada suami atau istri, atau seharusnya iklan didesain untuk menarik kedua-duanya, jadi bisa menarik perhatian istri dan juga suami. Kemudian yang kedua ada media. Pemilihan media seharusnya didasarkan pada siapa yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika misalnya istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan, yang berarti dia lebih terlihat daripada suami, maka media untuk menampilkan iklan juga harus media yang berorientasi pada perempuan yang dewasa, sehingga nantinya iklan tersebut akan mengarah pada istri atau wanita yang mengonsumsi produk terkait. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk. Persoalan yang muncul dalam masalah pengembangan produk adalah apakah produk yang dikembangkan hanya untuk satu orang saja, keluarga, atau justru meliputi seluruh keluarga. Misalnya tidak hanya untuk ayah, ibu, tetapi untuk semua keluarga, mulai dari anak atau mungkin kakek nenek yang sudah lansia. Jadi disesuaikan dengan produk. Kemudian dalam pengembangan produk, terutama yang berkaitan dengan produk untuk anak-anak, desain produk terutama yang berkaitan dengan produk berdasarkan selera si anak. Jadi anak belum mempunyai pilihan yang tepat, dan biasanya pengaruh ibu ini lebih besar, tetapi mendasarkan pada perspektif atau selera sang ibu, karena mungkin anak belum bisa memilih produk mana yang sesuai dengan mereka, sehingga peran orang tua di sini sangat penting untuk membantu anak-anak dalam memilih produk sesuai dengan usia mereka. Kita lanjut ke penetapan harga. Strategi harga mungkin juga dipengaruhi oleh identifikasi pembuat keputusan. Artinya, harga yang ditentukan untuk suatu produk harus mempertimbangkan tanggapan pengambil keputusan pembeli. Biasanya menentukan beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mobil. Misalnya ini untuk si suami, dia menentukan bagaimana pengeluaran yang ia keluarkan untuk mobil misalnya. Sedangkan istri lebih banyak menentukan dalam pembelian peralatan rumah tangga, seperti kebutuhan-kebutuhan yang apapun yang kurang di dalam suatu rumah tangga. Jadi di sini peran ibu yang lebih utama. Kemudian distribusi. Sifat-sifat pembuatan keputusan keluarga memungkinkan juga dalam pengaruh strategi distribusi mereka. Jika keputusan dibuat secara bersama, tokoh-tokoh membutuhkan jam buka lebih lama untuk
mengakomodasi suami atau istri. Orientasi produk untuk masing-masing anggota keluarga, misalnya membutuhkan peralatan display atau yang terpisah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam analisis perilaku konsumen ini, pentingnya keluarga timbul karena ada 2 alasan. Jadi untuk yang pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Rumah adalah contoh produk yang dibeli oleh kedua pasangan, barangkali dengan melibatkan anak, kakek, nenek, atau anggota lain dari keluarga besar. Mobil biasanya dibeli oleh keluarga dengan kedua pasangan, antara istri dan suami. Biasanya sebelum berkeluarga, mereka sama-sama belum memiliki mobil, tetapi setelah menikah mereka memutuskan bersama untuk membeli suatu mobil. Yang kedua, bahkan ketika pembeli disebut oleh individu, di mana keputusan ini dimiliki oleh masing-masing individu untuk memutuskan. Biasanya ini setelah menikah mereka akan memutuskan untuk membeli. Jadi sekian materi yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.